Halo anak-anak semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kita tetap dalam keadaan baik. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang materi pembelajaran seni peran yang meliputi pengertian seni peran, pengertian ragam jenis seni peran, kreativitas seni peran, teknik seni peran, dan unsur-unsur seni peran. Dan di video kali ini atau di pertemuan ke-6 kita akan masuk ke materi pembelajaran menyusun naskah lakon. Dan materi ini merupakan kelanjutan dari materi seni peran. Dan ada pun beberapa hal yang akan kita bahas di dalam materi ini eh, merupakan pengembangan dari materi seni peran yang belum dibahas di pembelajaran ataupun di video sebelumnya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di dalam pembahasan menulis naskah lakon, ada beberapa hal yang akan kita bahas di video pembelajaran ini. Yang pertama yaitu pengertian lakon, yang kedua merupakan jenis dan bentuk lakon, serta unsur dari lakon tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke pengertian lakon. Di dalam pengertian lakon, perlu kita perhatikan ataupun kita ketahui bahwa kata lakon sama halnya dengan istilah ngalalakon boga lalakon di dalam bahasa Sunda atau lelakon dalam bahasa Jawa. Artinya, melakoni peran atau memerankan tokoh cerita dengan berkata-kata atau verbal, atau tanpa berkata-kata nonverbal di atas pentas. Lakon dalam pementasan teater merupakan pelengkap pokok dari keseluruhan bentuk penyajian keseniannya. Menurut Hamid, mengatakan bahwa lakon atau cerita ini biasanya tanpa naskah tertulis sedang dialog berkembang atau mekar yang dilakukan secara spontan. Di dalam naskah lakon pada teater tradisional, dituangkan ke dalam bentuk bedrip atau bagal. Cerita atau lakon bersifat garis besar dari adegan lakon yang akan dipentaskan. Berikut ini merupakan sebuah naskah lakon yang dituangkan ke dalam bedrip ataupun bagal. Di sini saya mencantumkan contoh dari judul Legenda Cinderella. Dan untuk sumber-sumber cerita atau naskah lakon dapat kalian peroleh melalui cerita fiksi, cerita sejarah, cerita-cerita daerah Nusantara, ataupun cerita daerah setempat lebih khususnya. Dan di sini saya memberikan beberapa referensi untuk mencari sumber-sumber naskah lakon yang bisa kalian cari ataupun bisa kalian search di internet. Perlu diketahui bahwa pada hakikatnya lakon teater menceritakan tentang kehidupan, yang artinya merupakan sebuah nilai-nilai kehidupan menjadi sumber ide dan gagasan dalam menyusun atau penulisan lakon ataupun cerita. Berdasarkan jenis dan bentuk teater tradisional, sangat mempengaruhi ciri-ciri pembentuk seninya. Dan di sini saya memaparkan sebuah tabel yang menjelaskan perbedaan teater rakyat dan teater istana. Coba kita lihat bersama dan kalian pahami. Di nomor 1 merupakan teater rakyat yang menjelaskan bahwa tidak ada naskah baku. Lakon disampaikan dalam bentuk bagal ataupun bedrip yang telah saya paparkan contohnya. Dan untuk istana, lakon bersumber dari cerita, yaitu cerita Ramayana, Mahabharata, dan cerita Panji. Dari sini, dari ketiga contoh ini bisa kalian lihat perbedaan mana teater rakyat dan mana teater istana. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan jenis dan bentuk lakon. Dan di dalam pembahasan kali ini, pada jenis dan bentuk lakon terdapat beberapa bagian yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama merupakan jenis lakon. Lakon dibangun oleh peristiwa di dalam adegan.
Adegan merupakan bagian dari babak yang ditandai dengan keluar masuknya tokoh, perumpamaan, atau musik di dalam seni pementasannya. Dan ini merupakan sebuah jenis lakon. Dan yang kedua merupakan bentuk lakon. Bentuk-bentuk lakon di dalam seni teater dan seni drama pada dasarnya sama, yakni lakon tragedi, komedi, dan melodrama. Bentuk lakon ini merupakan alur ataupun genre. Dari pembahasan jenis dan bentuk lakon, kita masuk ke dalam unsur lakon teater. Di dalam pemaparannya, sastra lakon dalam konteks seni pementasan lebih populer disebut dengan lakon atau yang punya peranan dan diperankan oleh tokoh utama, yakni Bogala lakon. Bogala lakon seperti yang sudah saya jelaskan di dalam pengertian lakon, yaitu merupakan istilah. Lakon sebagai karya sastra dapat diartikan sebagai ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat ataupun media bahasa. Adapun bagian dari unsur lakon teater, yaitu yang pertama merupakan alur atau jalan cerita. Dijelaskan bahwa alur dalam bahasa Inggris disebut plot. Alur dapat diartikan sebagai sebuah jalan cerita ataupun susunan cerita, garis cerita, atau rangkaian cerita yang dihubungkan dengan sebab akibat, atau bisa disebut hukum kausalitas, yang berarti merupakan sebuah tidak akan terjadi akibat atau dampak kalau tidak ada sebab atau kejadian sebelumnya di dalam sebuah alur cerita. Yang kedua merupakan tema. Dijelaskan bahwa tema adalah pokok pikiran. Di dalam tema terkandung 3 unsur pokok, yaitu masalah yang diangkat, gagasan yang ditawarkan, dan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Ketiga, merupakan penokohan. Penokohan di dalam teater dapat dibagi menjadi beberapa peran. Di antara lainnya yaitu protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis, confident, reasoner, dan utility. Yang keempat merupakan karakter. Karakter adalah watak atau perwatakan yang dimiliki tokoh atau pemeran di dalam lakon. Watak atau perwatakan yang dihadirkan pengarang dengan ciri-ciri secara khusus, misalnya berupa status sosial, fisik, psikis, intelektual, dan religi. Kelima merupakan setting. Setting dalam sebuah lakon merupakan unsur yang menunjukkan tempat dan waktu kejadian peristiwa dalam sebuah babak ataupun episode. Berupa setting berarti terjadi perubahan babak, begitu pula dengan sebaliknya. Perubahan babak berarti terjadi perubahan setting. Yang keenam merupakan point of view. Setiap lakon termasuk lakon teater anak-anak, remaja, dewasa, ataupun untuk semua umur pasti melibatkan sudut pandang pengarang ataupun penulis. Sudut pandang pengarang atau penulis ini disebut point of view. Sebagian gambaran intelektualitas dan kepekaan pengarang atau kreator dalam menangkap dan memaknai fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir, kita masuk ke pembahasan teknik menyusun naskah lakon. Menyusun naskah lakon ini pada dasarnya adalah menulis lakon tentang kehidupan yang bersumber naskah lakon secara tertulis ataupun tidak tertulis secara hukum sastra drama. Dan ada pun beberapa tekniknya di dalam menyusun naskah lakon, diantaranya yang pertama, teknik menerjemahkan. Menerjemahkan merupakan salah satu teknik menyusun naskah lakon yang dapat dilakukan guna memenuhi pengadaan lakon teater. Kedua, merupakan teknik adaptasi. Adaptasi secara harfiah atau secara garis besar dapat diartikan menyesuaikan atau penyesuaian diri sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang dihadapi.
Ketiga, teknik sadur. Sadur ini adalah teknik menyusun naskah dengan cara mengubah atau merubah sebagian unsur karya orang lain menjadi karya kita, tetapi dengan tidak menghilangkan merusak unsur pokok lakon dari pengarangnya. Jadi bukan berarti kita meng-copy paste, tapi juga kita tidak merusak alur cerita ataupun unsur-unsur pokok lakon dari pengarang sebelumnya. Keempat merupakan sanggit. Istilah sanggit atau menyanggit dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwadarminta 1984 merupakan mengandung pengertian bergeser atau menggeser sesuatu, tetapi satu hal yang sama. Bagaimana? Sudah jelas pemaparan yang telah saya berikan kepada kalian mengenai pembahasan menulis naskah lakon dari pengertian, jenis dan bentuk, serta unsur teater lakon yang telah saya berikan di video pembelajaran ini. Saya berharap apa yang telah saya berikan ini bisa bermanfaat dan kalian dapat mengerti dari pembahasan seni peran dan serta menulis naskah lakon yang merupakan sebuah pengembangan ataupun kelanjutan dari materi ini. Dan sehingga apa yang telah kalian tonton dari video ini, ketika saya memberikan pertanyaan ataupun tugas mengenai materi ini, kalian dapat mengerjakan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada kesalahan atau kesilapan dalam memahami setiap pengertian dari seni peran dan menulis naskah lakon yang ada. Dan saya ingatkan kembali bagi kalian semua, tetap menjaga kesehatan kalian dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan ataupun diterapkan, sehingga kita bisa memutus penyebaran virus corona. Dan sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian video pembelajaran yang saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran seni budaya ini. Sekian dan terima kasih.